Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini tanggal 16 Oktober 2023. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada orangnya dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Oke, bagaimana perasaan dia hari ini? Ada talking, self indulgence, hurt with a K, Heart of Cards, Anger with a Snack. Oke, nampaknya orang ini itu menunggu percakapan dari kamu ya, menunggu kabar dari kamu, dia menunggu SMS dari kamu, menunggu panggilan dari kamu, email ya. Dia pingin berconversation, mengobrol ya, mengobrol lebih banyak dengan kamu, berinteraksi dengan lebih banyak dengan kamu. Dia ingin dia sedang menunggu kabar dari kamu ya. Dan sambil menunggu kamu, aku lihat di sini dia sedang memanjakan diri atau berfokus pada diri ya, berfokus pada diri sendiri. Apa yang pernah terjadi, rasa sakit hati, kecewa, menyesal atau apapun itu ya, amarah, nah seperti itu yang pernah terjadi di kehidupan masa lalu dia. Sekarang ini dia sedang ada di fase melepaskan ya, menyembuhkan. Nah seperti itu. Jadi dia tidak mau lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu. Saat ini tuh dia udah memaafkan apapun yang pernah terjadi di masa lampau. Dia sekarang udah menjadi jati diri yang baru ya. Udah jadi orang yang berubah, mencari orang yang lebih baik lagi. Aku lihat di sini. Dan dia ini sedang membuka hati ya, membuka hati kembali, menyambut cintamu, memberikan cinta dia kepadamu. Intinya di sini dia sudah membuka hati untuk bersatu kembali dengan kamu, berkumpul lagi bersama kamu gitu. Dia ada keinginan untuk melanjutkan kembali melanjutkan hubungannya dengan kamu. Dan dia sudah memutuskan pada diri sendiri untuk mengambil kesempatan dan mengambil resiko, memilih kamu ya, kembali kepadamu lagi setelah apa yang pernah terjadi di hubungan percintaan kalian. Di sini dia akan mengambil resiko, entah dia ini pernah melakukan sesuatu terhadap kamu, dia tetap maju aja gitu, karena dia di sini kan masih mencintai kamu ya. Jadi dia punya suatu strategi, punya suatu rencana yang udah dia sediakan untuk menghadapi kamu, mengambil resiko dan mengambil kesempatan untuk kembali lagi dengan kamu ya. Jadi dia menarik peluang untuk bisa kembali lagi sama kamu. Dan orang ini nih memang orangnya narsis ya. Makanya dia percaya diri banget. Dia mengambil suatu resiko ya, mengambil suatu kesempatan bakalan diterima lagi dengan kamu ya, karena memang orang ini emang narsis ya. Dan dia beranggapan bahwa ya kamu juga masih suka kok sama dia, masih cinta sama dia. Makanya di sini dia kembali lagi sama kamu. Dia datang lagi setelah apa yang pernah dia lakukan nih ya. Ada girl with snake, dia pernah melakukan
kesalahan sama kamu, pernah menyakiti kamu, tapi dia percaya ya, dia narsis banget, dia percaya bahwa kamu akan menerima dia lagi, bahwa kamu akan welcome lagi ke dia, bahwa kamu memang masih sama perasaannya dengan dia, bahwa kamu sama perasaannya dengan dia, masih sama-sama saling mencintai gitu ya. Dan apa namanya tuh, dia dia masih terpesona dengan kamu, bahkan dia juga beranggapan kamu pun masih terpesona, masih tertarik juga sama dia ya. Jadi inilah perasaan dia ya. Dia lagi nunggu nih ya, entah kalian ini memang sudah ada komunikasi atau dia sudah datang ya ke kamu ya. Dia menunggu komunikasi dari kamu gitu. Mungkin hari ini kamu belum menghubungi dia ya, makanya di sini dia menunggu banget loh percakapan dari kamu, menunggu kabar dari kamu. Just timing wasn't right ya. Jadi menurut dia, kenapa dia menunggu kamu? Karena dia di sini menahan diri ya, menahan diri untuk tidak gegabah, tidak ceroboh. Mungkin kamu kemarin pernah mengatakan apa, mungkin kamu sibuk, jadi dia menunggu gitu. Jadi menurut dia nggak bisa mengambil tindakan gegabah untuk ya tiba-tiba chat kamu ketika kamu udah bilang bentar ya, aku lagi sibuk gitu. Dia nggak akan seenaknya. Jadi makanya di sini dia menunggu kamu aja gitu. Ya, jadi ada hal yang dia tahan untuk berkomunikasi dengan kamu. Jadi ngelihat dari situasi kamunya dulu gitu. You speak to me through the music, kata dia. Kamu itu berbicara denganku itu lewat musik ya. Jadi dia tahu nih kamu bakalan punya mood apa hari ini ya, lewat dengerin aja, kamu dengerin musik apa seperti itu. Dan itu kayak pengungkapan perasaan kamu terhadap dia gitu. Dia tahu itu. It was I could share my good news with you. Oke, dia berharap dia bisa men-share atau berbagi cerita baik atau kabar baik ya, berita baik yang dia alami dengan kamu, yang dia alami selama ini, dan dia pengen ceritain itu ke kamu gitu. Jadi kayaknya dia ini datang tapi belum banyak conversation di antara kalian ya, belum banyak obrolan ya, belum ada percakapan ya. Mungkin karena baru-barunya dia datang, kemudian mungkin ditimpali lagi dengan kamu yang sibuk gitu. Jadi dia belum sempat untuk speak up, belum sempat untuk cerita-cerita, berbagi cerita dengan kamu ya. Belum banyak lah obrolan yang kalian alami. I know I was a distraction from your pain. Ya, dia tahu dialah yang bisa menyembuhkan ya dari rasa sakit hatimu. Nah, dan dia di sini masih attract to you, masih tertarik sama kamu ya. Jadi benar dikonfirmasi banget ya. Jadi di sini dia masih tertarik, dikonfirmasi lagi di sini I'm so attract to you. Jadi dia masih benar-benar masih suka sama kamu, masih bergairah sama kamu, masih tertarik sama kamu. Jadi kali ini dia datang tuh karena masih punya gairah, masih punya ketertarikan ya, bukan karena hal kayak pelarian gitu, enggak, tapi karena memang dari hati dia, memang dia masih cinta sama kamu, masih sayang sama kamu. Ace of Cups. The Sun reverse. Three of Cups. Ten of Pentacles. Page of Pentacles. Okay, Ace of Pentacles. Kali ini perasaan dia tuh benar-benar baru ya sama kamu, karena dia
sudah mengalami transformasi dari kehidupan dia yang kemarin-kemarin. Dia sudah menjadi orang yang lebih baik lagi, dia sudah sadar atas apa tindakan yang pernah dia lakukan, dan dia sudah mendapatkan karmanya. Dia sudah belajar ya dari apa yang pernah dia lakukan, dia sudah mendapatkan keadilan. Jadi saat ini ketika dia datang nih, dia ini sudah menjadi orang yang baru ya. Bahkan di sini dia memulai kembali ya, memulai kembali berkomunikasi dengan kamu itu karena memang dia di sini masih cinta sama kamu. Dan bahkan di sini aku lihat dia ini memiliki perasaan sama kamu yang segar ya, benar-benar yang fresh, gimana ya, benar-benar yang kayak perasaan yang baru muncul kembali gitu loh. Jadi benar-benar yang masih bergairah, masih tertarik sama kamu ya, masih yang ya masih fresh-freshnya lah gitu ya. Dan aku lihat di sini dia pengen menunjukkan ya bahwa akan adanya perkembangan ya ke tingkat yang baru, dan akan menunjukkan transformasi dari diri dia yang bisa menguntungkan dalam hubungan kalian kayak gitu. Intinya di sini dia pengen menjalin hubungan dengan kamu itu ada prospek ya, ada kemajuan ya, ada kemajuannya. Dia pengen mengembangkan hubungan kalian itu ada kelebihannya, ada kemajuannya kayak gitulah intinya ya. Dan oke, Ace of Cup ini sarannya hindari kejadian yang terlalu rumit di antara kalian, apapun itu, walaupun itu hanya masalah sepele, apalagi cuma masalah sepele ya. Hindarilah masalah-masalah sepele yang bisa mengundang perdebatan, perselisihan di antara kalian. Karena aku lihat di sini mungkin kemarin ya, saat kamu menjalin hubungan dengan orang ini tuh kalian itu sering berdebat cuman gara-gara masalah-masalah yang sepele kayak gitu. Apalagi di sini kalian emosi itu cuma gara-gara penilaian yang lewat insting gitu. Kalian punya insting apa gitu terhadap dia, terus kalian curigai dia. Nah kayak gitu, itu jangan ya. Sebaiknya kalau misalkan kalian tiba-tiba punya insting apa, ada kecurigaan apa terhadap dia, udahlah gitu ya, nggak usah memancing-mancing gitu. Jadi kalau memang kalian belum ada buktinya, atau mungkin bahkan kalian sudah ada buktinya gitu ya, dari insting kalian, terus kalian memang melihat dengan real, dan kalian tahu dengan jelas bahwa memang insting kalian ternyata benar, oh gitu ya, ya udah, jangan kalian perdebatkan. Tapi bukan berarti di sini kalian tidak boleh sakit hati. Of course aku yakin pasti ya sakit hati, tapi maksudnya gini, karena ini kan baru ya, baru. Kalau misalkan kalian memang ingin menjalin hubungan dengan dia dan memang masih mau bersama dengan dia, jangan memancing-mancing ya. Oke, ada buktinya, ya udah, abis itu kalian bicarakanlah baik-baik, tapi bukan berarti mendiskriminasi, bukan berarti memojokkan gitu ya. Atau berikanlah dia waktu ya, siapa tahu itu hanya sekedar godaan aja sesaat, tapi sebenarnya dia juga nggak begitu nggak begitu tertarik juga dengan godaan itu gitu. Misalkan gini, insting kamu bilang kalau ada pihak ketiga dari dia tuh datang lagi gitu ya untuk menggoda dia. Oke, ketika insting kamu tahu kamu benar gitu ya, kelihatan nih kamu melihatnya, oke, lihat aja ke depannya dia seperti apa gitu. Kalau memang benar dia bermain hati ya dengan pihak ketiga itu, ya udah gitu, lepaskan ya. Intinya di sini jangan membuat hatimu yang sakit gitu, jangan dibawa baper gitu ya. Lindungi hatimu. Jadi ketika awal-awal dia datang ini sebenarnya juga jangan kamu terlalu banyak berekspektasi dulu, karena kan ini baru ya, baru. Jadi jalani aja dulu, tapi jangan pernah langsung plak menaruh hati langsung ke dia gitu ya.
karena di sini Ace of Cups, dia serius loh, dia serius, mau mau menjalin hubungan kembali dengan kamu. Ini benar-benar perasaan dia yang masih baru-barunya dan masih bergairahnya sama kamu. Jadi jangan kamu rusak gitu ya. Siapa tahu prospeknya lebih bagus nih. Soalnya di sini ada Ten of Pentacles, ada Page of Pentacles, Ace Pentacles, Three of Cups ya. Jadi ini sebenarnya ceritanya bagus gitu ya. Oke, ini baru satu kartu. Kemudian di sini ada The Sun Reverse. Dia sempat pernah kehilangan kamu ya. Dia sempat merasa benar-benar ditinggalkan oleh kamu ya, dan dia takut banget kehilangan kamu ya, karena dia pernah egois sama kamu, dia pernah sombong terhadap kamu, dia pernah melukai kamu, dan itu menjadi bumerang bagi dia. Jadi di sini inilah pelajaran yang dia dapat. Ternyata setelah dia kehilangan kamu akibat dari kesombongannya, akibat dari keegoisan dia terhadap kamu, apapun itu ya, keegoisan yang pernah dia lakukan terhadap kamu, entah itu perselingkuhan, ngebohongin kamu, menipu kamu, memanfaatkan kamu, atau apapun itu, intinya dia pernah sombong dan egois terhadap kamu. Kemudian kalian berpisah, itu menjadi bumerang bagi dia. Dia merasa kehilangan, dia merasa ditinggalkan oleh kamu, dia tidak mendapatkan perhatian lagi dari kamu, dia tidak mendapatkan kasih sayang lagi dari kamu. Itu membuat dia kesepian banget, membuat dia terluka ya, ngebuat dia banyak mengalami karma ya, banyak mengalami balasan-balasan ya atas tindakan dia terhadap kamu. Dan ya di sini dia tersadar itu ya, makanya di sini dia ingin memperjuangkan kamu. Aku lihat di sini dia pengen banget memperjuangkan kamu ya. Ini energi mantan atau orang masa lalumu ya. Intinya di sini ada reuni. Aduh maaf ya, aku kebiasaan ngomong intinya, nanti aku di komen. Dia ini seorang mantan atau orang masa lalumu ya. Dia kembali lagi ke kamu, dia pengen union, dia pengen bersatu lagi bersamamu. Dan aku lihat di sini ya, orang ini akan merayakan sesuatu ya bersama kamu. Kalau di sini kamu welcome sama dia, dia bahagia banget ya. Bahkan kalau misalkan kalian udah menerima dia kembali untuk bersatu dalam suatu hubungan ya, entah itu pacaran atau apalah ya, atau balikan lagi. Kalau misalkan kalian sudah menikah terus sempat kalian berpisah, terus balikan lagi gitu. Wow, aku rasa di sini dia bahagia banget. Dia akan membuat suatu acara ya, merayakan ya, merayakan bersama kamu ya. Karena di sini dia udah mengalami banyak pergejolakan ya. Setelah kalian berpisah, dia mengisolasi diri, dia sadar dia sudah mendapatkan karmanya, kemudian akhirnya dia introspeksi diri, dia mengisolasi diri, dia mengevaluasi apa-apa yang pernah terjadi, dan dia menutup diri. Dia pernah sampai menutup diri loh. Nah setelah dia menutup diri, ternyata memang cuman kamulah ya, titik cahaya dia gitu ya. Kamulah orang yang ingin dia tuju ya, makanya di sini dia datang ke kamu. Nah ketika kamu welcome sama dia, dia bahagia banget ya. Bahkan kalau misalkan di sini kalian sudah union ya, sudah ada suatu hubungan ya, entah itu pacaran atau apa, tunangan ya, karena itu akan berlanjut ya. Aku lihat ini ada prospek kalian akan berlanjut ke hubungan yang lebih serius. Jadi kalau misalkan kalian welcome sama dia, ada prospek kalian akan kembali untuk pacaran atau bahkan tunangan atau bahkan pernikahan di sini ya. Nah kalau misalkan kalian kembali ya, kalau kalian sudah menikah gitu,
terus dia kembali, ini akan ada suatu perayaan tentang hari jadi, atau punya acara khusus ya, antara kamu dengan dia, atau mungkin kalian akan menghadiri suatu pernikahan apa teman atau apa, berdua kayak gitu ya. Aku lihat di sini. Dan Ten of Pentacles, aku lihat di sini ada kemakmuran, ada kebahagiaan ya di dalam hubungan kalian nantinya. Kalau kalian di sini welcome sama dia, menerima dia lagi ya, akan ada kedamaian, kegembiraan ya, kegembiraan di hubungan kalian, di rumah kalian ya kalau kalian sudah menikah. Dan aku lihat di sini ini ada prospek ya, atau kartu Ten of Pentacles ini mewakili adanya hidup bersama, menetap ya, atau pertunangan, ada perjanjian pranikah atau menikah ya, ada pernikahan di sini. Bahkan di sini aku lihat dia mengharapkan adanya hubungan yang lebih kuat ya dari yang sebelumnya gitu. Jadi mungkin kemarin hubungan kalian itu gampang banget rusak ya, rapuh banget. Jadi saat ini dia berharap ada peningkatan lah ya dalam hubungan, akan lebih kuat lagi menjalin hubungannya dengan kamu. Dan bahkan di sini ya ada prospek kalian ini bakalan punya kehidupan berkeluarga yang makmur ya dengan dia gitu. Kalau misalkan di sini kamu menerima dia, aku lihat di sini kamu akan banyak menerima keberkahan ya, banyak rezeki yang akan datang ke kamu gitu. Ini dalam proses kalau misalkan kamu menerima dia gitu ya. Kemudian Page of Pentacles, dan memang aku lihat ketika dia datang, kamu itu mungkin masih kaget ya dari situasi kemarin yang tiba-tiba dia pergi dari kamu, menyakiti kamu, terus setelah kamu udah baik-baik aja tiba-tiba dia datang, kamu mungkin kaget gitu ya. Dan memang perasaan kamu itu udah memudar, aku lihat di sini ya, perasaan kamu itu udah memudar. Tapi karena ini Page of Pentacles-nya tegak ya, Oke, memang ini bukan perasaan yang memudar itu ya, bukan masalah yang serius juga sih dalam hubungan. Jadi ya kamu cuma butuh untuk coba aja gitu ya, untuk ngejalani dulu sama dia. Tapi bukan berarti kamu langsung menaruh hati sama dia, enggak. Karena di sini Page of Pentacles, jadi memang butuh proses ya. Apa ya? Ya karena perasaan kalian sudah nggak terlalu yang gimana-gimana gitu ya, nggak yang menggebu-gebu lagi gitu. Cuman ini kan ada niatan baik ya, kalau ada niatan baik ya why not gitu. Kalau misalkan kamu juga nggak ada orang lain juga gitu ya, kalau kamu misalnya masih single juga, belum ada orang lain juga, dan ternyata cuman dialah yang punya niatan baik terhadap kamu, ya why not, nggak apa-apa gitu, jalanin aja dulu. Dan kalau misalkan itu tadi aku bilang, kalau misalkan ternyata ada keanehan tuh ya, kayak kamu mulai instingnya berbeda gitu ya, apa tuh, kamu curiga ada pihak ketiga di dia gitu, ya udah nggak usah menjudge langsung, tapi lihat aja dulu ya. Makanya di sini aku bilang tadi jangan langsung menaruh hati. Jadi lihat aja dulu, siapa tahu memang mereka itu sudah berakhir hubungannya, tapi memang pihak ketiga itu tidak mau melepas dia kayak gitu, jadi masih suka ngeganggu gitu. Karena aku lihat di sini Ace of Cups dia ya terhadap kamu, terus ada Three of Cups, terus ada Ten of Cups. Jadi memang hatinya memang udah mantep tertujunya ke kamu gitu. Oke lah, bakalan ada ya ujian-ujian lagi dari si pihak ketiga itu akan datang lagi gitu ya. Tapi ya kan ada niat baik dari dia, ya why not gitu ya. Kalaupun kamu tidak ada pihak lainnya yang memang mau kamu seriusin kayak gitu.
intinya di sini, intinya lagi gue, jika kamu yakin gitulah ya, jika kamu yakin bahwa orang ini bisa memberikan kebahagiaan, bisa memberikan kelegaan, dan kamu merasa bahwa dia pasangan yang bisa membuatmu seperti pulang ke rumah ya, merasa nyaman, intinya ya, merasa nyaman, ya why not gitu ya, nggak apa-apa, coba aja dulu gitu. Karena di sini aku lihat dia akan selalu berada di pihakmu, akan memotivasi kamu ya, dan dia juga akan memperbaiki diri kok, aku lihat ya, dia pengen memperbaiki diri juga agar bisa sukses hubungannya sama kamu, akan supaya hubungan kalian itu bisa ada kelanjutannya gitu ya. Dan nih Ace of Pentacles, akan ada kestabilan ya bagi kamu. Jika kamu menerima orang ini, jika kamu welcome terhadap orang ini, kamu akan mendapatkan suatu keberkahan, kestabilan secara finansial ya. Bisa dibilang ini kayak reward bagimu ya, reward karena kamu udah menjadi orang yang baik ya, semacam itu. Jadi akan ada keberlimpahan yang akan datang ke kamu ya. Makanya di sini tadi aku bilang ya, kalau kamu menerima dia akan ada kemakmuran, keberlimpahan, kesuksesan. Nah, dikonfirmasi lagi dengan Ace of Pentacles ya. Jadi kalau kamu menerima orang ini, kamu ya ya bisa dibilang ya udahlah, berbuat baiklah terhadap orang ini ya, karena dia di sini kan tulus ya, tulus mau balikan lagi sama kamu. Kalau kamu tidak melukai hati dia gitu ya, karena ketulusan dia ingin mencoba kembali dengan kamu, Ace of Pentacles, Ten of Pentacles ini akan kamu dapatkan ya. Ace of Pentacles itu kestabilan ya, secara materi, secara keuangan. Jadi akan ada keberlimpahan untukmu ya. Ini akan memberikan efek stabilitas dalam hidup kamu. Dan bahkan di sini aku lihat nih udah ada Ten of Pentacles, kemudian Ace of Pentacles juga. Jadi kamu akan merasa sangat beruntung ya, dan percaya diri dengan koneksi ini, karena aku lihat di sini kalian berdua ya itu akan akan dibuat punya hidup yang mandiri dan sukses ya. Apapun keinginan dalam hubungan kalian ataupun masa depan kalian berdua, di sini akan ada perkembangannya ya. Apa nih cita-cita kalian ke depannya, itu aku lihat di sini akan tercapai gitu ya. Di sini ada Ace of Pentacles, aku bilang Ace of Pentacles tadi adalah kayak reward bagi kamu ya, bonus bagi kamu kayak gitu ya. Jadi makanya itu tadi ya, udahlah, coba aja dulu gitu ya. Oke, aku bilang nggak harus terburu-buru kamu menaruh hati padanya, tapi paling nggak welcome aja, jangan berbuat jahat. Walaupun dia pernah menyakiti kamu, jangan kamu timpali juga atau kamu balas juga dengan kejahatan. Welcome aja dulu gitu ya, welcome, toh dia juga ada niatan baik. Kecuali kalau memang dia datang dari awal memang udah ngasih gerak-gerik ya, dia nggak baik gitu. Cuman kan ini ceritanya aku lihat dia ada niatan baik ya, niatan baik. Walaupun nantinya juga akan ada ujian ya, ada pihak ketiga ya di hubungan kalian yang akan menggoyahkan, mencoba untuk menggoyahkan, tapi ya it's okay lah ya, namanya juga hubungan gitu, pasti akan ada ujiannya. Makanya jangan kebawa baper kamunya, pelan-pelan aja dulu gitu ya, sambil mengevaluasi lagi dia ke depannya akan seperti apa, apakah benar akan stay dan slay ya, stay sama kamu seperti ini terus ke depannya, akan ada perkembangan di hubungan kalian, atau justru malah cuman di awal aja gitu ya. Karena ini kan pembacaannya untuk hari ini, jadi kita nggak banyak waktu ke depannya, jadi kita masih melihat prospek ke depannya seperti apa gitu ya. Oke, tapi intinya di sini akan ada keberlimpahan buat kamu, terutama dari materi ya. Akan ada reward buat kamu kalau kamu mau menerima dia gitu.
Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate untuk kalian. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini. Asalkan ceritanya ya sama dengan keadaan kalian, maka ya ini memang pembacaan untuk kalian. Dan kalau misalkan ini belum terjadi nih sama kalian gitu, dia belum datang juga kok gitu, ya udah sabar aja. Setiap energi orang, setiap waktu orang untuk terjadinya kejadian ya, karena di dalam tarot ini tidak ada waktu pasti ya, jadi bisa ini sudah terjadi pembacaannya, atau lagi terjadi, atau belum terjadi ya. Jadi setiap orang kan beda-beda waktunya. Jadi maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Jadilah orang yang cerdas, oke? Nggak usah dibawa hati, nggak usah dibawa baper, yang nggak usah dibawa baper, oke? Dan nggak usah marah-marah di komen, santai aja. Oke, aku rasa cukup. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.